Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Surabaya Samator. Yuk kita bahas tentang Surabaya Samator, mengenai persiapan Surabaya Samator untuk menghadapi atau untuk menyambut Proliga 2025 yang oleh PBVSI akan diselenggarakan mulai tanggal 3 Januari mendatang. Ini sudah ada kabar terbaru mengenai Surabaya Samator untuk menyambut Proliga 2025. Jadi Surabaya Samator itu sudah mengumumkan daftar skuad yang akan diterjunkan atau akan dimainkan di Proliga 2025. Ini adalah skuad final, skuad yang komplit, dan ini merupakan skuad yang bisa dikatakan yang terbaik yang dimiliki oleh Surabaya Samator pada saat ini. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu dari sisi pelatih. Jadi Surabaya Samator itu sudah mengumumkan bahwa Rodolfo Luis Sanchez itu akan menjadi pelatih kepala untuk Surabaya Samator di Proliga 2025 nanti. Nah, Rodolfo Luis Sanchez sendiri itu akan dibantu oleh 3 asisten pelatih, yaitu Mas Sigit Ariwidodo, kemudian juga Mas Novi Effendi, dan juga Mas Yoga Tegar. Para volimania, khususnya para penggemar Surabaya Samator, mungkin bertanya-tanya di mana peran atau di mana posisi Mas Joni Sugiatno. Jadi ternyata Mas Joni Sugiatno itu sudah difokuskan oleh Surabaya Samator untuk melatih di Akademi Surabaya Samator. Kita ketahui bahwa Surabaya Samator itu sudah membuka Akademi Surabaya Samator untuk para pemain voli junior, baik putra maupun putri, dan saat ini Mas Joni Sugiatno itu memang difokuskan untuk melatih di Akademi Surabaya Samator. Nah, kita akan bergeser ke libero yang akan dibawa oleh Surabaya Samator untuk bertanding di Proliga 2025 nanti. Jadi Surabaya Samator itu memasukkan 3 libero ke dalam skuad yang akan diterjunkan, yaitu Akbar Maulana, kemudian ada Hendrik Agel, dan juga ada Dimas Prasetyo. Nah, dari 3 libero yang dimasukkan oleh Surabaya Samator, kita tentu bisa memprediksi bahwa Hendrik Agel itu akan menjadi libero inti atau pemain inti di Surabaya Samator di Proliga 2025 besok. Prediksi itu tentu saja sangat beralasan kalau kita melihat pengalaman dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Hendrik Agel. Hendrik Agel sendiri itu memang sudah memiliki pengalaman untuk berlaga di Proliga. Pada musim lalu dirinya itu membela Jakarta Stinbin. Selain itu juga Hendrik Agel itu pernah menjadi runner-up Proliga pada tahun 2021, tahun 2022. Tidak hanya itu, Hendrik Agel itu juga memiliki pengalaman bertanding di Livoli Divisi Utama, bahkan menjadi runner-up pada tahun 2019, tahun 2020 silam. Nah, kita akan bergeser ke setter yang dimasukkan atau dibawa oleh Surabaya Samator untuk bertanding di Proliga 2025 nanti. Surabaya Samator sendiri membawa beberapa setter untuk bertanding di Proliga 2025. Mereka adalah Livan Tabuada, kemudian juga ada Farel Bratasena, dan juga ada Devan Rizky Hamdani. Nah, dari 3 setter yang dibawa atau dimasukkan oleh Surabaya Samator, tentu saja Livan Tabuada itu diprediksi menjadi setter utama untuk bertanding di Proliga 2025 nanti. Ini tentu saja sebuah prediksi yang sangat masuk akal kalau kita melihat bagaimana sepak terjang atau pengalaman ataupun kemampuan yang dimiliki oleh Livan Tabuada. Livan Tabuada sendiri itu sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak di Timnas Kuba. Bahkan dirinya sekali lagi itu pernah tampil di VNL tahun 2023. Tidak hanya itu, juga Livan Tabuada itu sudah sangat matang bertanding di berbagai liga yang ada di luar negeri sana. Nah, meskipun demikian tentu saja para setter lainnya tentu memiliki peluang untuk menjadi atau untuk bertanding ketika Livan Tabuada nanti memang sedang tidak on fire. Nah, kita akan bergeser ke pemain di opposite hitter. Jadi Surabaya Samator itu membawa beberapa pemain yang berposisi sebagai opposite hitter. Mereka adalah Rama Faza Fauzan, kemudian ada Zanwar Sandro Calvin. Nah, Rama Faza Fauzan sendiri itu diplot atau ditetapkan sebagai kapten Surabaya Samator untuk Proliga 2025 nanti. Tentu saja ini merupakan sebuah keputusan yang bisa dikatakan tepat karena Rama Faza Fauzan itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman yang saat ini dimiliki oleh Surabaya Samator. Dirinya itu pernah menjadi runner-up di Proliga tahun 2021, tahun 2022 silam. Tidak hanya itu, Rama Faza Fauzan itu juga pernah menjadi juara Kapolri Cup tahun 2024 bersama tim voli Jawa Timur. Tidak hanya itu, Rama Faza itu juga pernah menjadi runner-up di Livoli Divisi Utama. Nah,
Dengan komposisi dari opposite hitter itu, kita tentu bisa melihat bahwa memang tidak banyak pemain di posisi opposite hitter yang dibawa oleh Surabaya Samator. Tapi sekali lagi, para penggemar Surabaya Samator tentu sangat berharap agar Rama Faza Fauzan dan juga Yanuar Sandro Calvin itu bisa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di pertandingan demi pertandingan nantinya. Nah, kita akan bergeser ke middle blocker. Ini adalah posisi yang sangat penting dan Surabaya Samator itu membawa beberapa pemain yang berposisi sebagai middle blocker dan sudah dimasukkan ke dalam daftar final squad yang akan diterjunkan di Proliga 2025 nanti. Mereka adalah Rambu Kinantaka, kemudian ada Teddy Oka Syahputra, kemudian ada Reza Dwi, kemudian ada Ega Yuri. Nah, dari para middle blocker yang dibawa oleh Surabaya Samator itu, Teddy Oka Syahputra itu merupakan pemain yang diprediksi akan menjadi middle blocker utama untuk Surabaya Samator karena dirinya itu memiliki pengalaman, memiliki jam terbang, khususnya di Proliga. Teddy Oka sendiri itu pernah beberapa kali membela beberapa klub di Proliga, diantaranya adalah Sidoarjo Aneka Gas pada tahun 2018, tahun 2019 silam. Kita ketahui bahwa Sidoarjo Aneka Gas itu merupakan sister klub bagi Surabaya Samator dan saat itu memang diterjunkan atau dibentuk untuk bertanding di Proliga. Selain itu juga Teddy Oka Syahputra itu pernah membela Jakarta Garuda pada tahun 2019 silam. Tidak hanya itu, Teddy Oka itu juga pernah membela Palembang Bang Sulsel Babel di Proliga tahun kemarin. Itu artinya memang dari segi pengalaman Teddy Oka itu lebih banyak dibandingkan para pemain lainnya di posisi middle blocker yang dibawa oleh Surabaya Samator untuk bertanding di Proliga 2025 nanti. Nah, kita akan bergeser ke posisi outside hitter yang dibawa atau dimasukkan oleh Surabaya Samator ke dalam daftar pemain yang sudah final untuk bertanding di Proliga 2025 nanti. Surabaya Samator itu membawa beberapa outside hitter, mereka diantaranya adalah Hayun Muhammad, ini merupakan pemain baru yang didatangkan oleh Surabaya Samator. Selain itu juga ada Dean Galinosi. Tidak hanya itu, Surabaya Samator itu juga memasukkan Fahri Sidik dan juga Yoga Prasyo. Nah, tidak hanya itu, Surabaya Samator itu juga memasukkan Krishna dan juga Ketut Yudi Aditya. Dan tidak lupa ada pemain asing asal Kuba yang berposisi sebagai outside hitter yaitu Yaisel Punales. Nah, kita tentu sudah bisa memprediksi atau meraba-raba bahwa Yaisel Punales itu nantinya akan diplot sebagai outside hitter inti di Surabaya Samator karena dirinya itu memiliki pengalaman dan juga memiliki jam terbang bertanding di berbagai liga khususnya di luar negeri. Nah, selain itu juga Yaisel Punales itu sama-sama berasal dari Kuba seperti Rodolfo Luis Sanchez yang merupakan pelatih Surabaya Samator dan juga setter Surabaya Samator yaitu Livan Tabuada. Itu artinya Yaisel Punales tentu saja tidak akan memiliki kesulitan berarti atau bahkan kita anggap mereka tidak akan memiliki kesulitan untuk berkomunikasi dengan Livan Tabuada dan juga dengan Rodolfo Luis Sanchez sendiri. Nah, kalau menurut teman-teman semua, khususnya para fans Surabaya Samator, kira-kira bagaimana tentang daftar susunan pemain yang sudah diumumkan oleh Surabaya Samator untuk bertanding di Proliga 2025 nanti? Kita doakan agar Surabaya Samator itu bisa untuk mengembalikan nama besarnya sebagai tim yang paling sering juara Proliga. Tidak lupa kita doakan agar timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.